Dan ayat yang ketiga, agar kita tahu sebenarnya apa tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Ahmad Zaki Zamzam di kota Madinah. Saya sekarang berada di Masjid Nabawi ya teman-teman. Alhamdulillah di bulan Syawal ini jamaah umroh dan para peziarah sangat banyak ya memenuhi Masjid Nabawi di sini. Bisa kalian perhatikan ya teman-teman, ramainya peziarah di Masjid Nabawi ini ya, Masya Allah. Meskipun tidak seramai bulan Syawal tahun lalu, setelah umrah baru dibuka kembali beberapa bulan sebelumnya akibat sekian lama umrah ditutup yang disebabkan COVID-19 teman-teman. Bahkan waktu itu masih ada beberapa jamaah umrah yang belum pulang meskipun sudah memasuki musim haji dan ada jamaah haji yang sudah datang. Jadi di bulan Syawal tahun itu memang benar-benar padat sekali dengan jamaah umrah teman-teman. Dan sedikit informasi bahwa sebenarnya dulu itu sebelum tahun 2017 setelah bulan Ramadan biasanya umroh sudah ditutup karena untuk mempersiapkan pelayanan di musim haji. Berbeda sekali dengan tahun 2017 sampai sekarang ya teman-teman, yang mana umroh dibuka sepanjang tahun kecuali di musim haji. Entah kenapa peraturan bisa berubah seperti itu, dan bagi kalian yang tahu alasannya tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan sekarang saya ingin mengajak kalian semua ziarah ke Maqbarah Nabi ya teman-teman. Yuk, yang ingin ziarah ikuti terus video saya. यहाँ तो किसी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चल चल आ जाए।
Dan setelah selesai ziarah, ada sesuatu di dalam masjid yang ingin saya tunjukkan kepada kalian semua. Jadi terus ikuti videonya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di Masjid Nabawi ini, para kaum muslimin tidak hanya sholat berjamaah, ziarah makam Nabi dan berdoa di Raudah saja, tapi ada juga kegiatan belajar mengajar dan menghafal Al-Quran, dari yang masih anak-anak sampai yang sudah dewasa. Dan ada juga majelis taklim yang diisi dengan pengajian umum bagi kalian yang sedang umroh atau sedang ziarah di Madinah dan ingin mengikuti kajian tapi tidak terlalu paham akan bahasa Arab. Tenang saja teman-teman, karena di Masjid Nabawi ini ada syekh yang membuka majelis taklim berbahasa Indonesia, dan syekh tersebut berasal dari Indonesia tentunya. Bukankah hal itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita warga Indonesia? Dan posisinya itu berada di pintu 19 ya teman-teman. Jangan lupa pintu 19. Oke, sekarang saya menuju ke posisi majelis taklim beliau ya teman-teman. Jadi yang penasaran seperti apa sosok beliau, tonton terus videonya. فستكون صفاته مخلوقة ويكون الناس تعلقوا بأشياء مخلوقة والله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Dan inilah majelis taklim syekh yang berasal dari Indonesia itu teman-teman. Yuk kita ikuti pengajiannya. Ternyata di sini banyak sekali jamaah umrah yang ikut pengajiannya teman-teman. Coba kalian lihat, banyak sekali jamaah umrah yang berasal dari Indonesia. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna dan
bertujuan menambah keimanan kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya seorang mukmin apabila mereka mendengarkan nama Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, maka akan bergetar hati mereka, berdiri bulu romanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka kalamullah, zadatuhum imana, maka akan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah seorang mukmin, mereka yang senantiasa tidak pernah jauh dari kitabullah, dan juga mereka yang senantiasa bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang ketiga agar kita tahu sebenarnya apa tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berbicara di dalam sebuah surat yang harus semuanya kita dianjurkan untuk membacanya, disebut dengan suratul Hajj atau yang lebih dikenal dengan surat Haji. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tanah haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang awal daripada tanah haram atau awal daripada Ka'bah itu ditinggikan oleh Ibrahim. Kemudian setelah Ka'bah itu ditinggikan bangunannya, bukan pondasinya, karena pondasinya memang sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasinya. Kemudian setelah Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya yang bernama Ismail selesai meninggikan pondasi Ka'bah, maka Allah perintahkan kepada nabinya, wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijala. Wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji ke sini. Sehingga Nabi Ibrahim tidak bisa kecuali mengumumkan ibadah haji. Padahal tidak ada orang di sana kecuali dia berdua, dia dan Ismail putranya. Tidak ada yang lain. Tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nas. Umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Wahai manusia, tidak ada manusia di sana, tapi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu menyebutkan Nabi Ibrahim adalah contoh yang paling indah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu adalah umat, padahal dia satu. Yang beriman kepadanya siapa? Istrinya Sarah, Hajar, anaknya Ismail, Ishak, kemudian siapa lagi? Nabi Lut, yang tidak lain tidak bukan adalah anak pamannya. Kemudian siapa lagi? Tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dikala dia berdakwah, dia diusir, dia berdakwah, dia dibakar. Kemudian akhirnya qala inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah saja. Maknanya hijrah tersebut tidak ada yang mau beriman kepadanya. Sehingga dia menyebutkan inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Rabbku. Maknanya kepada siapa lagi aku akan berdakwah? Tidak ada yang menerima dakwah Nabi Ibrahim. Tapi walaupun demikian, apa kata Allah? Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu ibarat umat, padahal dia satu. Maknanya apa ikhwatul Islam? Karena dia merupakan figur, contoh dalam rangka melaksanakan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kisah di antara kisah para nabi yang paling lengkap adanya ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan semua para nabi dan para rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim, mereka menasabkan dirinya kepada Nabi Ibrahim karena memang semuanya adalah anak cucu daripada Nabi Ibrahim. Nabi itu tidak ada tiganya, hanya dua saja. Yang pertama berasal dari jalur Ishak, dan yang kedua berasal dari jalur Ismail. Tentunya setelah Nabi Ibrahim hanya dua saja, satu dari jalur Ishak, satu dari jalur Ismail. Semua para nabi setelah Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa adalah dari jalur Ishak. Satu-satunya nabi yang berasal dari jalur Ismail adalah yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, apapun yang Allah perintahkan kepadanya, dia tidak akan pernah mengatakan ya Allah. Padahal dikala Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wa adzin fin nas, umumkan kepada manusia, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Sehingga kalau kita yang ada di posisi Nabi Ibrahim, seolah-olah kita akan bertanya, manusianya mana? Tidak ada orang di sana. Kecuali Nabi
Ibrahim dan putranya. Yang lain tidak beriman kepada Nabi Ibrahim. Tapi begitulah Nabi Ibrahim tetap diumumkan oleh Nabi Ibrahim. Wahai manusia, diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah. Tidak ada. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Ahmad Zaki Zamzam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.